Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, di studio kita hari ini sudah kedatangan tamu. Beliau masih muda, masih 17 tahun, tapi sudah aktif di berbagai kegiatan atau komunitas yang membidangi lingkungan. Selamat datang, Mas aja ya, Mas Rifki boleh. Muhammad Rifki April Aganta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Beliau masih muda nih, nggak kelihatan kayaknya ya. Nggak kelihatan. Saya tadi kaget pas nyebutin umur masih 17 tahun. Saya kira tuh udah 20-an, 22 kayak tadi lah. Saya kira nggak tahu, pas kaget 17 tahun. Masih sekolah berarti ya? Masih sekolah. Kelas 2 SMA. 2 SMA di Serang sini ya. Di Serang sini. Perlu disebut nggak usah sekolahnya? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Tidak perlu. Yang penting di Serang aja ya. Yang penting di Serang aja. Ya mungkin nanti guru-guru nonton nggak apa-apa, guru ya tiba-tiba nonton scroll ada. Nggak apa-apa. Mungkin enaknya apa ya? Lu gua aja ya. Iya, boleh. Biar enak aja. ya. Iya, biar. Karena ini kan ngebahas lingkungan juga nih, kayaknya nih bakal seru juga nih ngebahas lingkungan di Banten lah khususnya gitu kan, yang masih carut-marut gitu. Nah, Rifki, gue pengen tahu nih, sebenarnya kan ini kan ngebahas lingkungan ini ya. Mas Rifki ini sahabat Banten Podcast, dia juga ada di beberapa komunitas. Yang pertama itu founder Banten Take Action, lalu yang kedua CEO founder Banten Waste Solution, yang ketiga ini leader Trust Ranger Banten. Ini Instagramnya ada semua ya? Ada semua. Ini mungkin sahabat Banten Podcast bisa ngikutin dan lihat isinya apa aja. Di situ sudah jelas banget ya itu tentang lingkungan rata-ratanya. Dan emang Rifki ini emang pegiat lingkungan gitu ya, emang aktif di sering mengkritik pemerintah. Padahal umurnya masih 17 tahun gitu. Emang nggak takut emang? Enggak takut. Aman ya, negara hukum ya? Iya, negara hukum. Hak bersuara. Asik. Nah, Rifki, gue pengen tahu nih, lu kan umur 17, masih SMA juga. SMK apa SMA? Sebelumnya SMA, sekarang SMK. Sekarang SMK di kota Serang ya? Iya, di kota Serang. Berapa bersaudara? Kurang lebih kalau kandung 2 bersaudara. Cuman sama yang bawaan dari orang tua baru 5 bersaudara totalnya. 5 bersaudara. Tapi rata-rata bersuara juga nggak sama terkait lingkungan? Apa kebetulan cuma masih Rifki di bawah aja? semua. Masih di bawah. Masih di bawah Rifki semua ya? Anak pertama kebetulan. Berarti yang untuk sekarang nih yang paling lantang besar, ini ya, paling lantang. Rifki ya. Luar biasa. Nah, kesibukannya selain sekolah, selain terkait lingkungan apa nih? Nulis juga kah atau? Kalau nulis enggak sih, paling kadang ada panggilan aja kayak dari Pak Wakil Wali Kota Pak Agis gitu kan, kayak ada program nih kesenian gitu kan, paling ngikut nyusun bareng, paling kesana aja sih. Kesana aja ya. Ya. Tapi sering ketemu sama Pak Wakil Wali Kota ya, Wali Kota Serang ya. Sering banget. Apa aja biasanya yang diobrolin? Kalau yang diobrolin banyak sih, nggak seputar lingkungan terus karena bosan juga kalau bahas lingkungan lagi. Yeah. Karena kan lingkungan juga kan bakal meluas melebar juga kan. Nanti ngebahas pendidikan. Jadi akhirnya ujung-ujung ketika udah ngebahas pendidikan, fokus di pendidikan kayak gitu. Jadi ketika udah masuknya ke pariwisata, fokus di pariwisata, kesenian masuk ke gitu. Ya memang sahabat, kalau kita ngebahas lingkungan itu ya bercabang nantinya ya. Betul. Itu tadi bener, tadi ke pendidikan juga, terus ke pariwisata khususnya UKM gitu kan, terus ke ekonomi juga. Jadi nggak serta-merta lingkungan itu ya cuma membahas lingkungan gitu. Ini bercabang gitu. Nah, Rifki, gue pengen tahu nih, lu kan sebagai founder Banten Take Action, CEO founder Banten Waste Solution, dan leader Trust Ranger, kita ambil mungkin salah satunya aja ya. Ini yang paling lama didirikan yang mana nih? Kalau yang paling lama itu di Banten Waste Solution sama Trust Ranger sih paling lama. Itu paling lama. Berarti kalau founder Banten Take Action ini baru bulan-bulan ini. Baru bulan ini. Iya. Nah, gue pengen tahu kenapa lu tertarik sama lingkungan nih? Kan anak-anak muda biasanya kan main game. Nah, lu kenapa nih fokusnya, maksudnya berani bersuara terkait lingkungan? Nah, Oke, kalau dari gue sendiri ya, gue tuh pengen sedikit cerita juga. Kenapa sih? Siapa tahu teman-teman dari Sobat Banten Podcast ini ada terinspirasi dari cerita gue gitu kan. Gue sebelumnya itu beasiswa di Lampung, dari Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, Universitas Malahayati. Nah itu gue dapet beasiswa SMA, fokusnya kedokteran. Ketika di sana, ketika gue udah dapet beasiswa gitu,
gue kayak bukannya menyombongkan diri tapi pengen mencoba mengeksplor diri gue biar lebih grow up gitu, lebih mandiri. Ketika di Lampung gue bilang ke orang tua jangan biayain gue, biar gue nyari biaya sendiri. Jadi beasiswa ini walaupun 100% gak ada uang saku kan, jadi tetap aja gue harus mencari nih cara gue jalan hidup gue ini gimana biar makan segala macam gitu. Akhirnya gue dari sana gue bingung mau hidup dari mana. Gue minta ke warga, ternyata dari warga nyuruh bersihin selokan, bersihin nyapu jalanan segala macam. Dari situ ya kurang lebih sampai 2 tahun gue ngerasa lingkungan ngehidupin gue nih. Saat ini kalau kemarin kalau kemarin lingkungan ngehidupin gue, sekarang waktunya gue ngehidupin lingkungan gitu. Jadi dari situ gue terinspirasi, gue pengen jadi inisiator untuk anak-anak muda lingkungan, dan alhamdulillah gue banyak membuat jejak di berbagai komunitas lingkungan yang di Lampung gitu kan. Jadi sekarang masih aktif di lingkungan gitu. Jir, gue merinding cok. Merinding gue nih. Jadi waktu itu beasiswa. Benar, beasiswa. Jadi lu fokus tergugah hatinya ke lingkungan karena waktu itu lu hidup dari lingkungan. Dari lingkungan. Nah, akhirnya sekarang lu mengamalkan mengaplikasikannya untuk lingkungan. Benar. Luar biasa. Jadi lu bayar kontan ya. Iya, bayar kontan. Cuma sekarang ini udah lu bayar kontan belum nih? Oh, belum puas. Belum puas ya? Iya. Karena kan bahasanya lingkungan ngasih udara ke lo tiap detik gitu kan. Tapi lo aja buang sampah tiap hari berapa kali buang sampah sembarangan itu, atau dari hal-hal sepele kayak beli es gitu kan, atau beli minuman, beli jajanan di kafe segala macam, itu kan kadang ada sampah-sampah plastik yang mana menumpuk. Kalau gua mencoba lah mengimplementasikan dari hal-hal kecil gitu kan, kayak bawa tumbler, bawa kotak makan kayak gitu. Ya memang kalau masalah sampah ini ya bisa dibilang ini sulit juga gitu, karena kita warga Banten khususnya udah berapa juta ya kan. Terus sampahnya juga kan kita pembuangan cuma ada berapa sih di Banten gitu kan, dan masih bahkan warga Tangerang juga masih buang di sini gitu kan. Itu juga masih jadi permasalahan sampah ini. Makanya kalau membahas lingkungan itu bukan cuma sampah gitu, sungai, masalah segala lingkungan, pembabatan hutan gitu juga masih permasalahan yang perlu kita bahas gitu. Nah untuk saat ini nih di dalam tiga komunitas yang Ripki punya nih, ini udah berapa anggota yang ikut dalam berpartisipasi dalam lingkungan ini? Untuk komunitas yang pertama Banten Take Action itu secara volunteer kurang lebih hampir 20 lah kurang lebih, itu termasuk sama panitia petingginya lah gitu. Dan kalau kalau Banten Waste Solution itu sama aja, tapi kalau untuk Trash Ranger ini yang paling banyak masanya, untuk volunteer relawannya itu mencapai 400-an. 400? Iya, kalau di seluruh Banten? Di seluruh Banten. Tapi kalau untuk pengurusnya sendiri awalnya 65, sekarang 35 karena ada berbagai macam pertimbangan dari saya terlalu gemuk segala macam, akhirnya kita rombak lagi gitu. Jadi lebih rata. 35 sekarang. Itu ya, sama Ripki juga ya? Iya, sama saya juga 35. Berarti bisa dibilang ini volunteer juga cukup banyak berarti ya. Bener. Tapi ini sering berkolaborasi nggak? Apa masing-masing aja nih? Masing-masing aja. Jadi founder Banten Take Action-nya sendiri gitu ya. Kenapa nggak digabungin aja jadi satu? Emang kan sama aja ininya. Karena fokusnya beda. Kalau yang Banten Take Action fokusnya dari logo aja kita udah ada filosofinya. Logonya itu ada ombak, badak terus sama pulau gitu. Jadi kita cuman fokusnya mengangkat pariwisata dan isu-isu lingkungan di pulau-pulau yang mungkin yang terkendala punya problematika lingkungannya gitu. Nah, kalau Banten Waste Solution itu fokusnya pada pengelolaan sampah food waste atau sampah-sampah kafe segala macam, fokus ke sana. Kalau Trash Ranger ini lebih luas lagi gitu kan, lebih universal lagi gitu. Universal kayak mungkin misalkan pengolahan sampah mungkin ya. Kayak jadi apa gitu. Benar. Ya. Jadi Trash Ranger itu dari nama aja trash itu sampah ya. Ikon kita sudah sampah, ranger pahlawan sampah. Trash Ranger ini merupakan komunitas yang mana kita dirikan dengan tujuan menjadikan ini rumah buat kalian para penggiat lingkungan yang pengen berdampak, bergerak secara konkret dan berkelanjutan gitu kan. Jadi ini loh rumah kalian gitu. Kemudian Trash Ranger ini kan sebenarnya udah ada di seluruh provinsi kurang lebih di 30 provinsi ya. Oh ini? Iya, Trash Ranger tuh ada di 30 provinsi. Tapi pendirinya Ripki bukan? Ada lagi. Maksudnya cuma Ripki ini yang Banten ini. Yang Bantennya. Cuman awalnya berdirinya Trash Ranger itu di Kebumen, yang mana di Kebumen ada ya foundernya juga dan termasuk teman-teman juga gitu. Jadi panitia konser Kebumen Fest ya kayak BCF gitu. Kebumen Fest, ketika konser tersebut pihak konser tidak bertanggung jawab atas sampah-sampah yang mereka
berikan gitu ya dari sampah konsernya ini. Karena teman-teman yang pendiri Trash Ranger ini mayoritas panitianya, konten creator juga, dan nyoba yuk viralin bareng-bareng. Gak apa-apa walaupun kita ini dipecat segala macam, viralin atas kesadaran gitu kan. Bersih-bersih 10 orang viral sampai 1 jutaan lah itu view-nya kan. View-nya ya. Akhirnya dari situ banyak lah, karena kebetulan kita juga pendiri-pendirinya termasuk aku juga ada ikut berbagai duta juga gitu kan. Akhirnya dari teman-teman duta yang di berbagai daerah kayak Papua segala macam nanya, ini di daerahku ada nggak. Akhirnya di situ ya udah kalian yang bikin daerahnya, aku bikin pusatnya segala macam. Akhirnya terbentuklah Trash Ranger ini gitu kan. Ya tadi visi misinya untuk jadi rumah buat para penggiat lingkungan gitu. Tapi masih sering komunikasi sama maksudnya di provinsi lain. Masih aktif ya? Masih aktif. Yang paling aktif itu kurang lebih di Jawa Barat, Jakarta, terus sama di Sulteng sama Sumatera Utara. Masih aktif itu ya? Paling itu paling aktif ya? Paling aktif sama Banten berlima. Oh, Jakarta? Jakarta juga iya. Karena ini kan Banten juga sebelahan sama Jakarta gitu kan. Mungkin masa iya Banten sama Jakarta nggak kolaborasi, nggak aktif gitu kan. Sayang banget gitu ya. Sayang banget. Nah, gue pengen tahu juga nih, kegiatannya tuh ngapain aja? Terus ada nggak sih base camp buat lu pada nih ngumpul gitu tuh? Ada nggak? Oh ada. Nah kalau kegiatan sebenarnya sejauh ini ya, kalau kita tuh dikasih gelarnya sama Pak Andrasoni sama Pak Agis gitu. Gelarnya itu Pandawaranya Serang. Pandawaranya ya, Serang. Karena sejauh ini kelihatannya kita cuman clean up aja, bersih aja gitu. Kayak pakai rompi oranye lah bahasanya. Padahal sebenarnya Trash Ranger ini punya 7 pilar. Yang pertama itu dari renewable energi terbarukan. Yang kedua ada clean up dan waste management, pengelolaan sampah. Ketiga ada pengembangan, penelitian dan pemberdayaan. Dan keempat ada food waste. Kelima ada limbah kosmetik. Keenam ada polusi pencemaran. Ketujuh itu ada ketujuh itu ada kelewat ya limbah kosmetik ya. Jadi ada 7 pilar. Jadi kita sebenarnya program itu seputar 7 pilar ini. Cuman karena dari aku pribadi melihat dari kondisi lingkungan dari Banten ini sebenarnya lebih mengarah ke sampah. Jadi untuk sejauh ini kita fokusnya bagaimana cara menangani sampah. Ya minimal kalau kita belum menemukan inovasinya, kita buat gerakan-gerakan yang mana tujuan clean up itu sebenarnya kita bukan tujuannya ngebersihin sampahnya gitu. Tapi kita pengen mengajak sejauh mana anak muda atau masyarakat yang andil gitu kan. Dan ketika kita buat agendanya, ya nggak pernah nyangka tiba-tiba volunteernya 100 orang, 200 orang. Nah berarti dari sini sebenarnya anak muda ini punya kesadaran, tapi sayangnya mereka ini tidak punya wadah untuk bergerak gitu. Dari situ akhirnya kita nyoba pengen memberdayakan anak-anak muda ini untuk bergerak. Ini wadah kalian, nggak apa-apa Trash Ranger. Dan untuk tempat-tempat ngumpul ya, kalau tempat ngumpul itu kita bareng sama Pak Edi Santoso ya, yang DPRD Kota Serang. Itu di Sepang. Oh, base camp di situ? Ya, base camp di situ. Karena emang dapat kantornya juga dari Pak Wakil juga, Pak Wakil Wali Kota, Pak Agis, sama dari Pak Dewannya juga langsung dikasih seperti itu. Itu harinya bebas? Bebas. Apa suka-suka kita aja gitu. Kalau ada agenda, misalkan agenda ke depan apa gitu. Jadi suka-suka aja, nggak ada hari tertentu ya? Nggak ada. Nah, gue pengen nanya juga nih Ripki, untuk yang pernah dilakukan khusus Trash Ranger ini apa aja nih yang udah dilakukan untuk Banten gitu? Ada nggak? Kalau untuk melakukan Banten, pertama itu ya tadi kita udah banyak berbagai clean up ya, kurang lebih sejauh ini dari bulan Januari sampai ya April ini. Karena April ini karena lagi libur abis Lebaran itu kan, akhirnya vakum bentar aja ya, jangan lama-lama ya. Sekarang ini mau mulai diaktifkan lagi gitu kan. Nah jadi kurang lebih dari Januari sampai Maret lah gitu kan. Itu kita udah menangani hampir 10 titik lebih itu di Kota Serang untuk bersih-bersih segala macam. Kedua kita juga buat campaign itu tentang Green Ramadan, namanya itu judulnya juga dari aku, Green Ramadan. Jadi aku sebenarnya semua yang dilakukan Trash Ranger itu berawal dari keresahan. Tadi konser itu resah segala macam. Dan Trash Ranger Banten pun karena aku di pusat karena mikir wah pusat udah maju banget, tapi ternyata aku nengok ke belakang rumahku sendiri Banten nggak ada gitu kan, kayak wah rumah sendiri nggak dibersihin. Akhirnya aku fokus di Banten gitu kan. Dan mana kegiatan pertama itu kita sama aja kayak yang di Kebumen, kita di BCF tapi sampah-sampah BCF yang kita bersihkan juga gitu kan. Akhirnya dari sana dinotis sama Pak DPRD Kota Serang, Pak Eko Sucipto dari Komisi 4 itu
kita dapat apresiasi lah berupa kambing 2 sama ayam 5. Nah, cuman satean dong. Iya, satean sebenarnya. Harusnya sih. Harusnya. Tapi dari aku pribadi aku ngetes lah teman-teman. Pengen tahu nih sejauh mana kesadaran teman-teman Stranger ini, apakah mereka benar-benar cinta sama lingkungan, emang gerakan ini karena emang niat dari kesadaran atau ada ikut-ikutan aja. Nah, ikut-ikutan aja ada maunya lah gitu kan. Akhirnya gue coba dari teman-teman ini kambing sama ayam gak usah buat kita buat konsep gitu. Akhirnya gimana konsepnya Kak gitu kan. Yaudah konsepnya kita buat lomba bersih-bersih di TPS. Jadi nyari TPS yang mungkin agak membludak dikit gitu kan. Abis itu di situ hadiahnya juara 1 kambing, 2 juga kambing, juara 3 itu ayam, dan juara 4 sampai 10-nya itu ada uang tunai. Itu disupport. Iya, disupport sama Pak Wakil sama Pak Dewan juga gitu kan. Dari situ mungkin agenda pertama perlombaan pertama yang bersih-bersih berhadiah kambing kan eksklusif banget kan. Iya bersih-bersih doang. Padahal gitu. Dapat hadiah lagi ya. Akhirnya di situ teman-teman Stranger tuh awalnya pada berat hati gitu mau ngasih kambing ini. Cuman udahlah, ayolah gitu kan. Aku selalu edukasi juga, ini kita geraknya dari hati gitu kan, bukan karena pengen ngarah segala macam. Akhirnya di situ akhirnya bikin keputusan, ya udah tapi anak-anak Stranger boleh ikut lomba juga gitu kan. Jadi biar kita juga bisa memenangkan lagi, dan alhamdulillahnya teman-teman Stranger ini karena pengen memperjuangkan kambingnya berusaha juga gitu kan. Rame juga yang ikut, hampir semua pengurus itu ikut kan. Ternyata kan satu kelompok tuh 2 orang ya, 2 orang gitu kan. Ada tuh ternyata pemenangnya ada warga lokal berdua doang itu dapat 118 trash bag. Iya berdua doang. Sedangkan yang dari pengurus Stranger itu mereka main curang lah gitu, kolaborasi. Iya sama, udah kita diem aja per kelompok itu gabungin gitu kan. Mereka aja cuman sampai hampir 100 doang, gak nyampe 100 dari 20 orang gitu kan yang ikut, cuma gak nyampe 100 gitu. Jadi tapi tetap dapat juara 3 kita. Gue pengen tahu juga nih, sorry nih ya, rata-rata umur ini nih, rata-rata umur berapa aja yang ikut dalam komunitas ini? Kalau di Stranger ada yang di umur di atas 30 gitu nggak? Atau seumuran semua? Enggak, kalau di Stranger itu mayoritas mahasiswa, 80%, 90% lah, 80% ya, 80% mahasiswa itu rata-rata semester 4 ke atas gitu kan. Ada semester 8 juga yang lagi skripsian. Terus ada dosen juga sih, dosen dari Unpam. Beliau kayaknya umur 30-an ya. Iya, ada. Sebagai PMO kita, Project Manager Officer. Berarti nggak semua anak muda ya, masih semua. Ada yang justru ketuanya yang paling muda ya. Iya, ketuanya yang anak SMA gitu kan. Jadi kadang orang-orang ketika nih kayak abang ini kan di Banten Podcast gitu, kaget umur 17 tahun. Jujur gue kaget banget, serius kaget gue. Gue kira bercanda. Iya, karena nggak meyakinkan gitu, ternyata bener 17 gitu. Kayaknya abis ini gue harus cek KTP dah. Kemarin di Sultan TV juga sama. Shock juga gitu. Iya. Nah, gue pengen denger juga nih. Ini kan lu kan udah mungkin bertahun-tahun ya, maksudnya menjadi buat komunitas ini kan. Gue pengen denger, bisa ceritain sedikit nggak cerita suka duka lu nih selama menjalankan program yang udah lu lakuin. Bisa ceritain sedikit ke sahabat Banten Podcast mungkin? Boleh. Jadi terkadang yang kita lihat itu nggak selamanya mungkin indah gitu kan di depan, di depan layar oke lah gitu kan, secantik itu gitu. Tapi ketika ternyata di balik layar tuh banyak juga keresahan, resah gundah gitu kan, kesedihan gitu ya, mungkin tantangan dari kita juga sebagai leadernya juga gitu kan, bagaimana cara mengatur anggota. Kadang dari anggota ini sebenarnya tadi pertama ada aja gitu teman-teman yang mungkin ada maunya doang ikut di Stranger itu, ada maunya gitu kan. Jadi ketika diajak kadang ya pasti nanya ada duitnya enggak gitu. Itu yang bikin emosi itu di situ kan. Kadang emosi aja gitu, ada duitnya enggak ya kan. Di sini komunitas Stranger ini fokus adalah komunitas sosial gitu kan. Kalau pengen nyari duit ya kerja gitu kan. Kalau pengen nyari duit bukan di sini gitu. Akhirnya kemudian kadang setiap buat kita misalkan bikin gerakan nih, kegiatan gitu. Kita tuh sebenarnya nggak punya anggaran. Jadi walaupun kita dekat sama pemerintah gitu kan, ya pemerintah tuh sebatas support fasilitas aja gitu, kayak misalkan butuh gedung atau apa gitu, atau misalkan pengen clean up nih butuh truk, alat kebersihan, sapu lidi segala macam. Itu disupport itu aja. Ya, disupport itu aja. Tapi secara
finansial tidak gitu kan, tidak disupport gitu. Kadang teman-teman juga kadang harus patungan sendiri gitu kan, kayak buat beli trash bagnya, kemudian kadang juga buat kadang kan nggak mungkin juga kita volunteer yang hadir nih nggak kita kasih makan juga, kadang itu ya uang dari aku pribadi ataupun dari teman-teman panitia yang lain gitu kan, pengurus. Nah, kadang di situ sedih juga gitu kan. Kita nih sebenarnya komunitas emang punya anak-anak nih, anak muda ini di dalam tersenyum semangat gitu. Ide konsep tuh banyak kita susun, cuman minusnya tadi kita tuh nggak punya support finansial gitu. Kayak kita punya inovasi nih namanya Inolef, kita buat nama Inolef. Inolef itu bikin tinta dari daun kering. Jadi kita ubah tinta ini bisa jadi daun kering gitu kan, bikin penelitian dan segala macam gitu. Itu dari penelitian semuanya itu kita pakai uang pribadi. Nah, cuman ketika kita pengen harapannya karya yang kita buat ini nggak cuma sebatas jurnal, tapi ada dalam produk nyata gitu kan. Tapi balik lagi ketika kita pengen membuat hal tersebut kita nggak punya anggaran. Nah itu setiap mau bikin program juga, misalkan teman-teman ada program-program yang mungkin agak gila program gitu kan, kayak program besar gitu kan, katanya ngapain bikin program kecil, langsung aja program gede yang langsung meledak, wow gitu kan. Kadang aku juga mikir gitu, yaudah ayo bikin gitu kan. Cuman teman-teman kadang mikirnya yang bikin sedih itu dari teman-teman ada nggak anggarannya. Nah itu kadang orang teman-teman tuh pada pesimis duluan. Nah itu yang mungkin jadi keresahan buat aku juga, dan di situ aku juga selalu edukasi gitu kan. Sebenarnya bukan masalah bisa apa enggak, ada atau enggak, tapi sebenarnya teman-temannya ada kemauan apa enggak dulu gitu. Kalau itu dulu ya, niatnya dulu mau dulu. apa enggak. Mau apa enggak gitu. Untuk anggaran mungkin kita bisa cari bareng-bareng gitu. Bisa cari bareng-bareng gitu kan. Ya kadang dari situ juga masih ada aja gitu kan. Yaudah toh kita dekat sama Pemkot, siapa tahu dari Pemkot ini kita bisa minta bantuan gitu kan, lewat Pemkot yang mencarikan CSR-nya gitu kan. Aku udah pernah bilang gitu, dan kadang ada teman juga yang mungkin mengkritik gitu. Apakah Pemkot sanggup gitu kan, kadang bahasanya gitu. Soalnya kenapa mereka ngomong gitu? Ada sedikit kritikan itu ngelihat ada di depan Uniba itu kan ada lampu-lampu jalan yang mana atasnya panel surya. Padahal energi terbarukan ya pakai matahari gitu kan. Tapi ketika malam hari ternyata lampunya nggak nyala. Mati, itu di hal sepele seperti itu kan kadang orang-orang masyarakat tuh memperhatikan gitu. Gimana Pemkot mau support komunitas gitu, sedangkan di jalanan aja mereka belum ngurus ya PR-nya aja masih banyak gitu kan. Gak mungkin toh mereka bakal support besar segala macam gitu kan. Jadi sedih sih itu. Ya sebenarnya ini sangat disayangkan juga gitu ya, karena hal-hal seperti ini apalagi terkait lingkungan kita sendiri gitu, khususnya Banten lah, nggak usah jauh-jauh, Banten aja. Tapi hal-hal seperti ini nggak ada supportnya, karena contohnya aja kayak sepatu roda. Saya juga pernah podcast sama sepatu roda di sini juga, cuma sepatu roda Kota Serang juga mungkin banget sampai saat ini belum ada supportnya tuh, belum ada tempat untuk mereka latihan, karena apalagi sepatu roda Kota Serang ini juga sering membawa juara prestasi di kancah nasional gitu tuh. Tapi pemerintah juga sampai saat ini udah 3 kali podcast terkait sepatu roda, tapi belum ada nih pergerakan dari pemerintah kota gitu. Ini sangat disayangkan sekali, apalagi ini lingkungan gitu tuh. Iya, lingkungan yang mana tugas kita bersama gitu kan. Itu, tapi ya gitu, pemerintah nihil gitu. Paling tempat doang, tapi kan mereka juga butuh, Ripki kan juga butuh anggaran gitu kan. Untuk akhirnya kan mimpi-mimpinya Kak Ripki, maksudnya apapun ini kan jadinya terhambat. Bener banget, terhambat. Jadinya yang tadi kita mau punya program nih, teman-temannya pesimis lah, inilah, jadinya kan terhambat banget itu. Jadi nggak ada kemajuan ini ke depannya gitu Kak Ripki ya. Bener banget. Kadang juga bukan emosi sih, lebih tepatnya bingung. Bingung itu ketika kan banyak juga kenalan teman-teman dari media gitu kan, kayak ada dari media Info Anyer, Info Serang dan sebagainya gitu kan, ICN juga. Nah itu kadang ada nih sering juga kan ada yang media-media tuh videoin tumpukan sampah. Nah itu pasti di-share ke kita, pasti nggak pernah nggak di-share gitu. Langsung di-share di grup ya? Iya, nggak di-share di IG. Iya, di IG kan, di tag gitu kan. Ini tersenjer mana nih gitu kan. Wah, tersenjer terus gitu kan. Ya kita mau aja gitu menangani. Kita bahkan punya aja ide kayak, oke nih kita bikin konsep namanya waste station gitu. Jadi sampah yang kita buang ini nggak usah kasih DLH gitu. Biarkan DLH itu ngurus program mereka, karena tugasnya DLH itu kan bukan jadi OB tapi fasilitator. Iya kan. Untuk secara OB-nya bahasa kasarnya lah masyarakat itu sendiri, karena sampah yang ngebuang kita, yang bersihin juga harus kita gitu kan. Dan ya balik lagi masyarakat itu nggak sadar di situ. Mereka mikirnya kita ngebayar DLH, ngapain kita ngebersihin. Nah itu makanya dari situ Tersenjer tuh
andil hadir loh di sini untuk buat menyadarkan hal itu. Kalau ini loh ada anak muda aja berani gerak gitu. Kenapa yang kalian yang gen milenial yang lebih tua atau segala macam tidak mau tergerak juga gitu kan. Jadi ya tujuannya kan di situ. Nah, mau ngebersihin nih misalkan di situ. Cuman bingung mau ngebersihin apa namanya tadi nyari trash bagnya belum, habis itu mungkin kan butuh sarung tangan, nah gitu kan. Terus jadi konsep juga waste station itu sampah-sampah yang kita pungut ini nanti kita buat nih, misalkan kita punya secret lah gitu kan. Di dalam secret ini ada kamar-kamarnya toh kan gitu kan. Kamar pertama misalkan khusus sampah botol plastik, kamar kedua organik kayak entah makanan, food waste gitu ataupun sampah dedaunan kering, ranting. Nah, itu nanti kita buat 3 sistem. Nah, itu ada pencacahan organik, anorganik gitu kan sama pencacahan residu. Nanti yang sampah-sampah anorganik ini seperti botol plastik itu kita cacah. Setelah dicacah ini menjadi cacahan plastik gitu, kita angkut nih ke perusahaan swasta agar menjadi nilai ekonomis gitu kan. Yang mana nanti uang-uang yang dari kita angkut ini itu akan digunakan kembali untuk masyarakat. Jadi sampah dari masyarakat jadi uangnya buat ke masyarakat. Nah, bagaimana sih konsepnya kok bisa uangnya ke masyarakat lagi? Takutnya apakah nanti akan terjadi korupsi? No gitu kan. Nanti kita bikin konsepnya ketika masyarakat membuang sampah gitu kan. Atau misalkan kita udah tahu nih, udah viral gitu misalkan secretnya di sini. Abis itu masyarakat nih pengen ngebuang, nyetorin lah 1 kilo 1 karung botol plastik. Nah, masukin ke alat kita. Nah, ketika sudah dimasukin ke alat, kebetulan teman-teman juga ada teman IT gitu kan. Jadi nanti di program nih alat tersebut, mesinnya, yang mana setiap botol plastik ini kita hargakan. Nanti otomatis langsung masuk ke GoPay mereka atau Dana. Nah, jadi nggak jadi tempat buat korupsi gitu kan. Jadi jelas lah, yang penting ada transparansi gitu. Cuman balik lagi, hal tersebut kan inovasi yang mungkin butuh finansial gitu kan. Ya teman-teman punya ide-ide gila yang kayak gitu berbasis inovasi teknologi banyak gitu kan. Cuman tadi nggak punya finansial itu yang menjadi kesedihan emang kita gitu. Terkendala untuk saat ini ya finansial, anggaran ya. Itu anggaran. Finansial mungkin tantangan terbesar mungkin. Ya, tantangan terbesar. Nah, ini kan juga menarik ya karena tadi kan Kripke juga bilang ini kan juga tadi kan bisa dijangkut ekonomi kan berarti kan. Benar, ekonomi. Nah, ini juga berarti masalah lingkungan ini juga bukan termasuk hanya lingkungan tadi ya, iya, benar. Pariwisata juga sama. Terus masalah ekonomi, pendidikan juga termasuk pendidikan ini ya. Iya, benar banget. Nah, ini sangat menarik ini sahabat pembahasan podcast kali ini karena ini nggak bisa sekali podcast gitu. Bisa berkali-kali ini. Mungkin nanti ada ada bertahap. Setuju ya mau nanti ya. Ayo gas. Mau nanti part 2, part 3, part 4 boleh mungkin banget, bisa jadi mitra gitu iya, kan. Iya, mitra gitu. Ini sangat menarik sahabat. Nah, mungkin ini pengen tahu juga nih Ripki. Ini kan dalam Trust Ranger khususnya ini kan pasti kan butuh anggaran ya, Tapi pernah nggak Ripki ini membuat proposal gitu untuk ke investor, mungkin ke pengusaha-pengusaha lokal Banten atau ke pemerintah? Pernah nggak ngajuin proposal ke Ripki untuk membantu nih anggaran ini? Nah, kalau untuk sejauh ini pernah beberapa kali itu ke teman-teman humas gitu kan, ke perusahaan swasta gitu. Cuman belum tahu ya ke perusahaan mana yang mereka kunjungin, tapi pernah. Cuman bukan beberapa sih, semuanya lah gitu. Semuanya itu pertama ya wajar gitu kan, secara kalau ngajuin sponsor ataupun ya CSR gitu pasti butuh waktu minimal sebulan 2 bulan gitu kan. Gak bakal bisa seminggu 2 minggu. Ya, gak bisa seminggu 2 minggu. Benar. Itu kadang juga kan kita juga kan misalkan udah mempersiapkan tapi kita itu selalu apa ya? Yang kita buat ini nggak pernah di program dari jauh-jauh hari, tapi pasti keresahan yang dekat-dekat ini. Misalkan ngelihat sekarang nih resah sama sampah plastik banyak banget, langsung bikin programnya, langsung implementasi. Jadi kan nggak mungkin kita nunggu sebulan, nanti nambah numpuk juga, nanti nambah malah isu-isunya nambah banyak gitu kan. Betul, akhirnya kemarin itu kurang lebih hamin 3 minggu 3 minggu kita ngajuin proposal, sayangnya nggak ada yang tembus gitu kan. Tapi belum pernah, kalau untuk ke pemerintah belum pernah ngajuin. Ya. Paling ngajuin tuh ke media-media aja buat bantu support di kayak viralin ataupun misalnya kita buat flyer gitu kan, agar campaigns ya. Ya campaigns gitu kan, kayak misalnya kita mau clean up nih contoh di Kasemen gitu kan. Habis itu ya biar pesertanya tuh mereka daftar ya banyak gitu kan. Kalau dari IG Trust Ranger sendiri kan masih followersnya dikit gitu, masih ya jangkauan yang lihat juga dikit view-nya gitu kan. Jadi makanya kita memanfaatkan lewat media partner ini gitu. Ya, ini juga mungkin Ripki juga berharap, mungkin bukan Ripki aja, mungkin saya juga bersama Banten Podcast juga berharap mungkin setelah mungkin ada investor atau pengusaha lokal yang nonton video ini, podcast ini, atau pemerintah yang tergerak hatinya untuk membantu anggaran, ya silahkan aja bisa DM ke Ripki ya. Ya bisa. Bisa Ripki atau
Trust Ranger Iya, Banten Trust ya. Ranger Banten. Itu bisa DM Instagramnya atau DM langsung ke Ripki-nya, itu nggak masalah. Siapa tahu ada yang tergerak hatinya masalah lingkungan ini, karena lingkungan di Banten ini ya, permasalahan lingkungan khusus di Banten ini bukan cuma 1-2 loh. Ya, kita salah satu contohnya ambil aja kemarin itu yang waktu sempat pantai Teluk Labuan ya. Itu sempat dibersihkan oleh Pandawara dan juga masyarakat dan juga dinas terkait ya. Itu kan masa kita mau sih dicap sebagai pantai terkotor, terjorok nomor 1 di Indonesia. Itu gimana sih Kang itu, maksudnya Ripki, lu ngeliat itu tuh permasalahan ini gimana sih? Siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu tuh? Lu ngeliat fenomena ini nih gimana? Nah, kalau dari observasi yang gua ini ya, dari kacamata gua sendiri, gua tuh punya opini gitu kan. My humble opinion itu 72% sampah di Indonesia tidak terkelola ataupun tadi terbengkalai seperti itu karena kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, khususnya di Kota Serang gitu kan. Ya di Kota Serang ini timbulan sampah itu banyak banget gitu kan, yang mana PR pemerintah gitu. Tapi kenapa malah fokusnya ke isu-isu mungkin yang tidak terlalu penting banget gitu kan, yang apa namanya, walaupun sebenarnya memang ada alasan lain di balik itu semua gitu, cuman kita tidak pernah tahu ataupun belum mencari tahu gitu kan. Tapi kenapa loh gitu, isu lingkungan kan mempengaruhi semuanya gitu. Kalau misalkan ini lingkungan rusak nih gitu kan, perubahan iklim gitu, terjadi banjir, yang terpengaruh apa? Pendidikan, anak-anak mau sekolah gimana gitu, kebanjiran, sulit gitu kan. Abis itu ekonomi tuh turun atau kayak petani-petani, wisata juga bakal sepi gitu kan. Itu mempengaruhi semuanya gitu kan. Ya dari saya pribadi sebenarnya kalau memang ingin memperbaiki semuanya, perbaikin dulu lingkungannya gitu. Kalau lingkungan sudah diperbaiki, semua itu bakal ngikut. Nah, ketika kita ingin memperbaiki lingkungan ini, caranya itu apa? Edukasi masyarakat dulu sadar gitu kan. Jadi hashtag kadang bukan kurang setuju ya. Lebih tepatnya kayak, kenapa sih hashtagnya harus Indonesia gelap gitu kan? Kenapa enggak atau kalau enggak Indonesia gelap, kabur aja dulu. Coba kita ganti hashtagnya, jangan kabur aja dulu, tapi sadar aja dulu. Nah ya, sadar aja dulu gitu. Sadar, kalau udah sadar nggak bakal Indonesia gelap gitu kan. Ya buktinya kayak RUU TNI segala macam, masih banyak masyarakat yang kurang peduli. Nah itu kan abis itu bikin postingan hashtagnya kabur aja dulu gitu kan, sendirinya nggak peduli gitu kan. Kenapa nggak hashtag sadar aja dulu gitu kan? Jadi diperbaiki. Ini sangat menarik banget ini, maksudnya Ripki ini apa ya, luar biasa menurut saya ini, masih muda tapi kritisnya luar biasa gitu. Mungkin kalau saya umur 17 tahun itu main game. Ya main layangan. Masih main layangan. Zaman-zaman Ripki mungkin saya umur 17 tahun itu main game, gak peduli akan hal itu. Main warnet, main PB ya. Ini sangat luar biasa. Saya berterima kasih sebenarnya Ripki ini sudah mungkin menginspirasi lah. Ini juga sebagai inspirasi kaum milenial, kaum Gen Z itu ya, yang harus peduli. Bukan mungkin yang usia senja juga harus tetap peduli ya sama lingkungan itu ya. Karena ini lingkungan ini ya beberapa faktor tuh mengikuti, kayak tadi itu pendidikan, ekonomi dan pariwisata gitu kan. Dan ini saya juga khususnya hari ini saya juga hari ini sebenarnya ada demo gitu kan di daerah saya gitu kan, Pejaten gitu kan, terkait Gunung Pinang gitu kan. Ini saya sebenarnya jengkel juga ini sama BKPH ya, BKPH Serang dan juga pihak investor swasta yang mana membabat hutan lindung. Itu kan Gunung Pinang hutan lindung. Karena di bawah Gunung Pinang itu kan ada BKPH. Itu membabat hutan tanpa pengetahuan warga dan juga tanpa perizinan dari kepala desa setempat itu. Kalau nanti bisa diobservasi ya, bisa dilihat juga itu bahwasanya hutan-hutan itu pada digundulin, pada gundul, dan itu kalau misalnya kita hujan deras nggak ada resapan air itu bakal longsor ke bawah gitu. Bener. Ini saya meskipun tadi saya dengar udah BKPH-nya udah meminta pencerahan, proyek itu diberhentikan, tapi saya ingin pesan ini, saya kasih pesan ya untuk BKPH Serang dan juga investor, jangan pernah rusak lingkungan dan jangan pernah memperkenyang perut kalian sendiri. Ini baru peringatan pertama dari masyarakat Pejaten gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian buat marah lagi ya siap-siap aja gitu. Saya sebagai warga Pejaten, Keramat Watu ini
jengkel gitu akan hal ini gitu tuh. Tadi saya lihat dari foto dan videonya jengkel juga gitu kan. Akhirnya ya mungkin ini salah satu titik terangnya di situ. Tapi Kak Rifki mengikuti perkembangan ini nggak, pejaten Gunung Pinang ini? Mengikuti. Pokoknya semua isu lingkungan yang pasti itu pasti nongol di FYP saya. Entah kenapa lingkungan udah alam tuh udah mungkin udah ini harus di-share ke Rifki nih. Jadi harus dilewatin FYP-nya gitu. Dilewat itu. Boleh nih. Bangun tidur ya pokoknya pas lagi di sekolah gitu kan ya, baru buka HP, tiba-tiba buka IG, nongol pertama itu kan. info serang barat kayaknya yang share itu kalau salah. Nongol deforestasi. Mungkin Kak Rifki ini karena keterbatasan waktu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin saya tanyakan. Mungkin ada nggak agenda terbesar Kak Rifki ini ke depan nih, di yang ingin Kak Rifki lakukan bersama founder Banten Take Action, CEO Banten Waste Solution dan Trust Ranger Banten ke depan nih, ada nggak agenda terbesar yang ingin Kak Rifki lakukan bersama teman-teman pegiat lingkungan? Nah, untuk agenda terbesar itu aku punya agenda yang mungkin jangka panjang ya bahasanya. Pertama itu ada di bulan Juni, tanggal 5 Juni ini. 5 Juni itu kan bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nanti kita pengen nanti juga masih tahap konfirmasi ya. Kalau ke Pak Wali Kota udah tembus gitu kan. Tinggal nanti gimana dari provinsi dan dari Polda Banten. Karena kita pengen mengusulkan di daerah Banten Lama itu khususnya yang mana kan itu ikoniknya Banten ya. Pusat wisatanya lah terkenal lah itu karena religi ya. Iya, religi gitu kan. Di situ kita pengen membuat program yang namanya adalah 1 hari bebas emisi. Jadi tanpa ada kendaraan yang lewat. Iya, jadi kayak car free day gitu kan. 1 hari full gitu dari pagi dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi gitu kan. Seharian ya. Seharian lah intinya gitu. Itu di tanggal 5 Juni. Nah, itu agendanya rencananya 3 hari. Itu hari pertama pokoknya kita ingin mengkorelasikan antara seni itu penggiat seni sekarang tuh udah mulai punah sama aja kayak penggiat lingkungan. Ya walaupun masih banyak semangat cuman bingung mau mulai dari mana kan. Akhirnya kita mencari nih penggiat seni itu. Pertama fokusnya kita mau menampilkan lokakarya lingkungan, lokakarya seni lukisan ataupun mural. Nah, itu fokusnya ke sana. Itu di 2 hari ini lokakarya dan hari ketiga kita bikin stadium general. Itu nanti mengundang dari 5 pemangku jabatan. Yang pertama ada Pentahelika. Pertama pemerintah, kedua akademisi, ketiga masyarakat sipil, keempat pelaku usaha dan kelima dari media itu sebagai narasumbernya. Dan nanti semua mahasiswa atau warga Banten itu wajib hadir di agenda tersebut sebagai konsolidasi rakyat dengan agenda tersebut gitu kan. Dan kemudian di bulan Oktober hari Sumpah Pemuda, karena kita pemuda gitu, kita pengen buat sumpahnya jangan bukan pocong. Jangan sumpah pocong. Kita nggak ngubah Sumpah Pemuda, tapi kita bikin sumpah buat warga Banten gitu. Sumpah jaga lingkungan. Nah, itu di hari Sumpah Pemuda nanti kegiatan nama kegiatan pensil, pesta seni lingkungan sama aja. Nanti kita gelapin daerah alun-alun situ, kita matiin lampu-lampunya. Jadi dalam rangka untuk gairah warga gitu kan, semangat warga sipil gitu. Indonesia gelap 2045 tuh ini gitu kan. Gelap bukan terang ya. Ya bukan terang, tapi nanti kita nerangin pakai obor. Asik, nyalain api dalam bentuk artinya itu kemarahan masyarakat dalam otoriter yang sekarang ini, kebijakan-kebijakannya mungkin banyak yang bertolak belakang ataupun berdampak pada masyarakat itu enggak positif signifikan tapi negatif yang signifikan gitu. Kak Rifki, ini mungkin pertanyaan terakhir sebagai closing statement. Harapan dan juga keinginan Kak Rifki ke depan untuk lingkungan di Banten seperti apa? Harapannya di sini untuk penggiat masyarakat lah, lebih tepatnya untuk teman-teman dari masyarakat, baik anak muda ataupun ya tidak ada batasan usia gitu. Tugas menjaga lingkungan itu bukan tugas dari komunitas aja ataupun dari pemerintah. Jangan sampai kalian ketika ada permasalahan lingkungan itu yang dinotis duluan pasti ini pemerintah kemana, kalau nggak Trust Ranger kemana lah. Bahaya gitu. Kalian udah ngelakuin apa buat lingkungan itu bahasanya. Kalian ngehirup udara dan lingkungan tapi buang sampah sembarangan. Nah, itu jadi bahasanya ingat aja loh gitu kan. Lingkungan udah ngehidupin kalian. Sekarang waktunya kalian yang menghidupi lingkungan seperti itu. Luar biasa. Mungkin kalau dari saya, mencintai bumi itu bukan pilihan tapi kewajiban. Jadi jangan kita hancurkan bumi. Mari kita jaga bersama-sama lingkungan untuk
untuk masa depan yang lebih cerah mungkin ya. Masa depan yang lestari. Iya, Nah, cocok. baru cocok. Lestari, salam lestari. Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap. Siap.